Halo teman rehat, apa kabar? Semoga selalu sehat, kuat, dan tetap semangat. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul. Film ini menceritakan tentang anak kos yang membayar kosan dengan bakpao ambem miliknya. Tanpa banyak cincong di awal, langsung saja mari kita tonton. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Jung I. Di kala itu, ia mencoba menghilangkan stresnya sejenak di tepi pantai. Akibat tidak memiliki cukup uang guna membayar tempat kosnya yang sudah menunggak selama 3 bulan. Lalu, di tempat yang berbeda terlihat pria yang bernama Pak Li yang sedang bersantai-santai tidur-tiduran di rumahnya. Pak Li merupakan juragan kontrakan yang memiliki banyak properti kos-kosan, di mana setiap bulannya ia hidup dari hasil setoran orang-orang yang menyewa kontrakannya tersebut. Tak berselang lama, istri Pak Li yang bernama Jisoo pun datang menghampirinya, guna meminta uang untuk membeli bahan-bahan makanan dan perlengkapan dapur lainnya. Karena susah dibangunkan, ia pun lalu menggocek tongkat saktinya yang membuat Pak Li seketika terbangun. Dan sesudah itu, mereka pun lantas menongkret-nongkret bersama. Lalu pada esok harinya terlihat Pak Li yang sedang menemui salah satu penyewa kontrakannya yang bernama Tae Hyung. Di sana Tae Hyung curhat kepada Pak Li jika ia sedang kesulitan ekonomi dan sudah menaruh banyak lamaran kerja di berbagai perusahaan, namun belum mendapatkan panggilan kerja, sehingga membuat ia belum bisa membayar uang sewa kontrakannya tersebut. Namun Pak Li yang sudah cukup banyak memberinya tenggang waktu hingga 3 bulan tak bisa toleransi lagi. Di tengah-tengah obrolan tak berselang lama, kemudian Jung I datang menghampiri mereka, di mana Jung I ternyata merupakan istri dari si Tae Hyung. Di sana nampak Pak Li terpesona dan terus memperhatikan kecantikan dari Jung I. Setelah melihat Jung I, Pak Li pun lalu berubah pikiran dan memberi solusi alternatif untuk mereka agar bisa membayar uang kontrakan yang tertunda. Namun solusi aneh dari Pak Li ditolak mentah-mentah oleh Tae Hyung. Ia lalu mengajak Jung Hee untuk masuk ke dalam kontrakan mereka dan meninggalkan Pak Li yang sedang senyum-senyum di sana sendirian. Sesudah mereka berada di kosannya, Tae Hyung dan Jung I lantas memutuskan untuk membicarakan tentang permasalahan yang mereka alami, yaitu masalah keuangan mereka yang sudah mulai menipis. Melihat Jung Hee yang cemas dan khawatir, Tae Hyung lalu mencoba menenangkannya. Di sana, ia yakin akan lekas mendapatkan pekerjaan yang nantinya akan bisa melunasi utang-utang mereka. Namun Jung I tetap merasa cemas, dan untuk menghilangkan rasa cemasnya tersebut, Tae Hyung kemudian membuka gawang Jung I lebar-lebar dan mencetak gol di tempat tersebut. Sementara itu, Pak Li yang masih berada di luar tak sengaja mendengar suara pertandingan El Clasico yang begitu sengit di antara mereka. Karena penasaran, Pak Li lalu mendekati sumber suara itu. Ia nampak serius mengamati pertandingan hingga selesai, di mana pertandingan itu dimenangkan oleh Tae Hyung dengan skor tipis 1-0. Karena sudah merekam pertandingan sepak bola di memorinya itu, ia memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Dan sesampai di rumah, ia pun kembali mereplay gol-gol yang terjadi sebelumnya dan menghayal menjadi Lionel Messi yang sedang menggocek pertahanan di gawang Jung I. Namun tak lama kemudian Jisoo pun datang menghampirinya. Tentunya Pak Li pun lantas emosi lantaran konsentrasinya menjadi pemain bola menjadi terganggu. Dan ia pun lantas menyuruh istrinya untuk pergi dari ruangan tersebut. Esok harinya, ketika Jung I yang baru balik dari mencari pinjaman uang, ia kembali bertemu dengan Pak Li di depan kosannya. Di sana, Pak Li menanyakan apakah uang sewanya sudah ada apa belum. Jung I lalu berkata jika ia sedang berusaha mencarinya. Mengetahui Jung I yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, Pak Li kemudian menawarkan sebuah solusi kepadanya. Namun ia ingin membahasnya di dalam saja. Mendengar hal itu, Jung I pun merasa sangat senang dan ia pun lantas bergegas mengajak Pak Li untuk membahas solusi tersebut. Namun kepergian mereka itu ternyata dilihat oleh Jisoo yang akhirnya membuat Jisoo mengikuti mereka secara diam-diam. Saat mereka sudah berada di dalam, Pak Li pun langsung to the point menawarkan bantuannya. Namun dengan syarat Jung I harus menggadai lahan persawahannya kepadanya.
Mendengar hal itu, Jung Hee pun terkejut dan merasa galau. Pak Li lantas menambahkan, selain melunasi tunggakannya, ia akan memberikan uang lebih sebagai modal kerja Jung Hee membuka warung, agar mereka nanti tak kesusahan lagi dalam mencari rezeki. Namun karena Jung Hee memerlukan bantuan tersebut, ia akhirnya mau menuruti solusi yang diberikan Pak Li. Dan sesudah itu mereka pun lalu menongcret bersama. Sementara itu, Jisoo yang baru tiba di sana secara diam-diam mendengar omongan itu dari balik tembok, yang membuat ia menjadi emosi dan langsung meninggalkan tempat tersebut. Tak berselang lama, terlihat Taehyung yang baru saja pulang ke kosannya. Ia pun dikagetkan dengan duel sengit yang tak terduga-duga itu. Tentunya hal tersebut membuat Taehyung yang sangat marah dan pergi meninggalkan mereka. Ia pun lantas pergi ke pantai untuk menenangkan dirinya sejenak. Jisoo yang melihat Taehyung dalam keadaan emosi lantas mengikutinya. Saat Taehyung sedang mengingat kejadian sebelumnya, disertai beban pikiran ekonomi yang sedang ia alami, tiba-tiba saja Jisoo datang menghampirinya. Di sana Jisoo bercerita jika ia sudah tahu apa yang sedang Taehyung pikirkan. Dan di sana Jisoo mengatakan jika nasib mereka berdua sebenarnya adalah sama. Sehingga Jisoo lantas mengajak Taehyung untuk balas dendam atas rasa kekecewaan mereka berdua. Jisoo pun menawarkan untuk adu penalti bersama-sama, karena hanya hal itulah yang bisa meredam rasa sakit hati dari mereka berdua. Taehyung yang sudah sangat emosi dengan perbuatan Pak Li dan Jung Hee lalu menerima ide tersebut untuk membalaskan dendam kepada mereka agar skor kembali imbang menjadi 1-1. Setelah semua yang terjadi kepada mereka berdua, akhirnya Jung Hee meminta maaf kepada Taehyung. Ia menjelaskan semua kepada Taehyung jika apa yang ia lakukan itu semua demi mereka berdua. Selain utang-utang mereka kini telah lunas, ia juga mendapatkan uang sebesar 50 juta guna mereka membuka usaha ke depannya nanti. Taehyung yang sudah tahu kebenarannya lantas menerima permintaan maaf dari Jung Hee dan tak akan mengungkit permasalahan itu lagi. Lalu di akhir cerita terlihat Jung Hee dan Taehyung yang memutuskan untuk pindah dari sana, dikarenakan Taehyung tidak mau kejadian buruk itu terulang kembali. Mereka berdua kemudian pamit dengan Jisoo yang saat itu kebetulan sedang duduk di depan kosan mereka. Jisoo di sana nampak senang sekali dikarenakan kini Jung Hee sudah tak mungkin mengganggu suaminya lagi. Dan ia pun kini mengubah tempat usahanya itu dengan hanya menerima kos putra saja. Dan film ini pun selesai. Oke teman rehat, sekian dulu alur cerita film kali ini. Jika kalian suka, silahkan tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa menikmati alur cerita film dari channel ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya undur diri. Sampai jumpa.